Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack dari Rumah Retret Batam Oasis Center. Semoga Anda tetap diberikan kesehatan dan sukacita. Kembali hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sebab itu hendaklah kalian, tetapi waspadalah terhadap semua orang. Sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, jangan kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudara-saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya, akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam firman Tuhan pada hari ini dikatakan, Yesus berkata, "Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah serigala." Tugas perutusan kita memang tidak mudah. Kita akan berhadapan dengan banyak tantangan, banyak godaan yang kadang meragukan, membuat kita semakin ragu pada iman kita. Tetapi Tuhan mengatakan kepada kita hari ini, jangan takut. Akan ada banyak tantangan, tapi percayalah bahwa aku menyertai engkau. Sekali lagi kita diingatkan bahwa panggilan tugas perutusan kita masing-masing, entah sebagai awam, entah sebagai biarawan-biarawati, akan ada banyak tantangan dan tidak mudah. Tapi teruslah bergerak untuk mewartakan kerajaan Allah, karena Tuhan akan selalu menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, waspadalah terhadap semua orang, sebab ada orang yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Tuhan mengalami penderitaan. Karena kita juga sebagai pengikutnya, kita juga harus siap mengalami itu dalam kehidupan kita. Jangan lari, percayalah. Dia akan berbicara dan menguatkan kita. Maka dia mengingatkan kita pada hari ini. Karena kalian akan digiring ke muka para penguasa. Karena iman kita pada Yesus, mungkin kita akan dikucilkan, kita akan dibenci, kita akan ditinggal oleh orang-orang yang kita kasih. Tapi tetap percaya pada Yesus, Bapak Ibu. Jangan menjual Tuhan hanya karena harta kekayaan. Jangan mengkhianati Dia, agar kita tetap diingat oleh Dia. Barang siapa malu mengakui Dia, Dia juga akan malu mengakui kita di depan Bapanya di surga. Yesus memberikan peneguhan kepada kita. Jangan kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan. Karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Inilah kuat kuasanya.
Dia menyertai kita. Dia akan memberikan kita kekuatan dalam menghadapi tantangan, penganiayaan, cobaan, godaan. Dia akan menyertai kita. Ini janji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita terus datang kepada Dia. Karena Dia akan menyertai kita dan tidak akan meninggalkan kita. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalian akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Tapi barang siapa bertahan sampai kesudahnya akan selamat. Anda mau selamat? Bertahanlah pada iman Anda akan Kristus Yesus Tuhan kita. Dia akan memberikan keselamatan bagi kita. Mari, kita punya Allah yang sungguh baik. Dia mengutus, Dia mendampingi kita dalam tugas perutusan kita. Ada banyak tantangan? No problem. Dia akan menguatkan iman kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk rahmat kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Ampuni dosa kami. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi kaum muda kami di mana saja mereka berada. Semoga mereka tetap setia pada imannya. Jauhkan mereka dari godaan-godaan setan, dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Semoga mereka terus berjuang, bekerja keras untuk menggapai cita-cita mereka. Tuhan, berkatilah kaum muda kami. Biarlah mereka kelak memberi kesaksian bahwa Engkau sungguh Allah yang baik. Engkau Allah yang maha setia. Engkau Allah yang selalu hidup dalam diri mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.